Ya, videonya ya. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Amin. Sebagian besar Ana sudah kenal ya, sebagian kecil sebagiannya mungkin belum pernah berjumpa. Baik, sebelumnya yang baru bergabung, Ana ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat bergabung di kelas belajar kita ini. Semoga Allah memudahkan kita semuanya menapaki dan mengikuti setiap pelajaran yang insya Allah akan kita jalani bersama ya. Ana tidak bisa bilang berapa pekan atau berapa kali pertemuan, tergantung umat semuanya maunya slow atau cepat gitu ya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama Ana Lilin, domisili di Banjarmasin, kunyahnya bisa dipanggil dengan Umi Ibrahim. Kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga yang paling utama, kemudian belajar dan mengajar online ya. Demikian singkat perkenalan dari Ana. Silakan Umahat yang Ana belum kenal memperkenalkan diri. Atau yang udah kenal juga silakan untuk perkenalkan diri masing-masing, silakan. Iya, saya dulu aja ya. Soalnya mau ini mau ada keperluan sebentar. Tafadhali. Jadi Ya, menyimak silakan. aja. Ya, dari ini temannya Uhti Sinaya sama-sama tinggal di Jepang. Di Insyaallah. Hamamatsu. Ya, selamat kenal. Usianya mungkin Ahlan saya sahlan. paling ini nih, paling tua di antara semua. Masya Allah, paling senior dan paling semangat. Aduh, amin, Masya amin. Allah. Mudah-mudahan Barakallah membawa fiik. semangat hidup. Nah, Masya Allah. Terus semangatnya harus dibawa sampai kapanpun ya Umi ya, Insya Allah. Masya Allah, amin, amin. Ini Ustazah, ini, terima kasih banyak, jazakillah khairan kasih. Wa jazakillah khair. Berikan Barakallah fiik. Baik, silakan pengajaran selanjutnya. bersemangat. Nah, Sesuai nomor aja mungkin ya biar tertata. iya, tafadhali. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum. Silakan Umi Wiwi. Bapak di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah, Waalaikumsalam semua warahmatullahi wabarakatuh. bunda-bunda. Salam kenal. Nama saya Wiwi dari Bogor. Masya Allah. Baru bergabung hari ini. Kebetulan dapat Buku itunya mana yang kotak-kotak itu? Mas, kalau buku ini bisa pakai. Ini Kenapa baru pertama Ustazah? kali ini belajar bahasa Arab atau sudah Iya, ini baru. ya? Aku kan Ustazah baru Masya Allah. pertama Masya kali Allah. hari ini. Nyari-nyari Masya Allah. linknya minta sama Ustazah senior. Alhamdulillah dikasih yang ini. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Barakallah fiik. Selamat datang. Alhamdulillah Semoga Ustazah, ya Allah sama-sama. memudahkan kita semuanya dalam mengikuti pelajaran yang akan kita tempuh di beberapa bulan ke depannya, Insyaallah insya Ustazah. Allah. Insyaallah, amin. Semoga Allah memudahkan. Barakallah fiik. Semoga Allah memberkahi semua usahanya, waktunya, juga yang Amin, amin. lainnya. Ya Rabbal Alamin. Baik, jazakillah khair Umi. Silakan selanjutnya. Eh, Umi Desi, silakan.
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Tafadhali Umi. Perkenalkan diri. Ini Desi dari Palembang. Pak Ustazah udah kenal kali kan? Ada di kelas Masya Allah. Durusul. Masya Allah. Iya ya. Nah, iya berarti ini tinggal mengaplikasikannya ya nanti ke Durusulugohnya ya Umi ya. Iya. Insya Allah. Barakallah. Semoga Allah mudahkan eh, dalam menapaki setiap ilmu bahasa Arab di kelas kita nanti insya Allah. Barakallah fiik. Berikutnya Umi Yayan, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Iya, Umi Yayan. ya. Ini udah kenal ya di Durusul Lughah. Iya, teman-temannya mungkin belum kenal ya. Iya, dengan yang lainnya salam kenal. Iya, Insya Allah. Semoga Allah memudahkan kita semuanya, memudahkan Umi semuanya dalam melanjutkan pembelajarannya di Inspirasi Muslimah ya. Insya Allah. Jazakillah khair Ustazah. Jazakallahu khair. Silakan berikutnya. Ummu Almira. Wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini beliau ini sahabat Ana di Banjarmasin ya. Bisa nyasar Banjarmasin, Masya Allah. Sengaja menyasarkan diri, Ustazah. Masya Allah, jangan panggil Ustazah kalau gitu. Iya, ini Almira ini udah berapa kalinya nih belajar bahasa Arab nih. Ini cuman buat murojaah aja ya. Ya, Semoga ini pertama kali Ustazah, Masya Allah. semoga yang udah dipelajari nanti di murojaah di sini ya. Kemudian membantu teman-teman yang lainnya untuk saling belajar. Naam, Ustazah. Ahlan wa sahlan, Almira, Masya Allah, barakallahu fiik. Ustazah, Fiki Barakallah. Salam kenal ya Ummu Almira. Berikutnya Dr. Hela. Kenal juga Musab. Assalamualaikum Ustazah. Teman saya sepertinya Waalaikumsalam harusnya memang masuk warahmatullahi. dulu Ustazah sebelum dulu. Gimana Dokter Hela suaranya kecil sekali. Ya apa Ustazah di jalan. Enggak harusnya Iya, saya di ya aman ya. sini ya, di ilmu nahwu dulu ya. Enggak, jadi antara Durusulugoh ya, kitab Durusulugoh, terus kemudian kaidah-kaidah nahwu, grammar-nya, gramatika bahasa Arab dan juga sorof itu kayak saling berkesinambungan gitu ya. Jadi misalnya kalau ditanya mana dulu yang harus dipelajari, semuanya yang harus dipelajari, sama-sama untuk pemula, sama-sama untuk memudahkan kita. Kalaupun kita belajar di nahwu dulu gitu ya, misalnya kita udah menguasai grammar-nya, terus kemudian kita mengikuti kelas Durusulugoh itu ahsan, karena kita udah tahu basicnya. Adapun yang mengikuti Durusulugoh dahulu, kemudian baru mengikuti kelas nahwu itu juga bagus, karena kalau di kalau di Durusulugoh itu lebih banyak ke prakteknya ya. Apalagi kitabnya kan belum diharokati. Jadi bagaimana kita bisa mengharokatinya, yaitu dengan mengetahui gramatikanya, dengan mengetahui susunan katanya. Misalnya hada, ada kemudian setelahnya itu ada huruf zai, ya, dan dal. Kalau kita tidak belajar gramatikanya untuk mengetahui harokat akhir pada suatu kata tersebut, mungkin saja kita mengatakan hada zaidin gitu ya. Padahal itu adalah keliru. Yang betul adalah dengan mendomahkan huruf dal di akhirnya, hada zaitun. Nah, jadi istilahnya ringkasnya antara kitab Durusulugoh dengan kitab nahwu dengan kitab sorof, tasrif ya, itu saling melengkapi. Jadi nggak masalah mau belajar yang mana dulu. Intinya ketiga pelajaran tersebut itu saling melengkapi. Itu Dokter. Insya Allah. Barakallah fi Dokter. Jazakallahu khairan Ustazah, mohon bimbingannya ya. Masya Allah. Jazakallah khair.
Baik, berikutnya silakan. Umi Rini, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Rini Sulastri, tinggal sekarang di Tangerang. Aslinya dari Ciamis. Ahlan wasahlan. Ini Umi baru pertama kali atau udah murajaah? Atau maksudnya kelas untuk Kalau murajaah? di Kim baru pertama kali. Kalau di luar saya pernah sih, cuma baru sampai kata benda, kata kerja itu aja, sama mengurai surat Al-Baqarah. Masya Allah. Udah lama Masya ya, Allah. lupa lagi. Barakallah. Jadi Iya, nah, murojaah memang itu ya, mudah lupanya. iya harus langsung selalu di murojaah ilmu-ilmunya yang udah didapat Umi. Semoga Allah mudahkan mengikuti pelajaran di kelas ini ya, Umi Rini Iya. ya. Barakallah fiik, Insya Allah. Fiki barokallah, jazakillah khair Ustazah. Amin wa iyyakum. Wa jazakillah khair. Berikutnya silakan. Umi Aryati, silakan. Baik, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryati. Udah tua, baru mau belajar. Allah. Tinggal di Padang, kadang-kadang di Pekanbaru. Begitu, Ustazah. Kebetulan saya udah pensiun, jadi ngobaden. Masya Allah. Barakallah fiik Umi. Umi baru pertama kali belajar bahasa Arab? Ya, di sini iya, Ustazah. Tapi sebelumnya udah pernah? Pernah belajar gramatikal aja. Masya Allah. Oh, Ya, Masya Ustazah. Allah. Ya berarti tinggal memurajaah ya nanti insya Allah. Ya. Masya Allah, barakallah fiik ya lagi. Semoga Allah mudahkan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di kelas ini. Barakallah fiik Umi. Ahlan wa sahlan. Baik, berikutnya silakan Umi Silakan Ana. Ustazah Ana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Saya Ana. Sudah ikuti Waalaikumsalam dulu warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ketemu lagi di sini ya. Iya, Lumayan, Masya Allah. Masya Allah. Ya, semoga intinya Ustazah mohon bimbingannya. Nah, Masya Allah, sama-sama belajar kita ya, Umi ya. Semoga Allah mudahkan semuanya Amin, dalam amin. mengikuti setiap pelajaran di kelas ini dan memurojaah yang udah pernah didapatkan, jadi supaya tidak hilang ilmu-ilmu yang telah didapatkan. Barakallah Ya, fiik, Ustazah Akbar. Ana. Selanjutnya Umi Heni. Umi Heni, speakernya masih di mute. Umi Heni. Berikutnya lanjut Dr. Dewi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi Heni. Mohon maaf tadi masih termute. Ya, Lah, saya Mbak. Heni Ustazah dari Jogja. Mohon ini bimbingannya nanti pada Masya Allah, sama-sama kita belajar ya Umi ya. Ini baru baik. pertama kali Umi mengikuti kelas bahasa Arab, Iya, atau iya. sebelumnya udah pernah? Pernah cuma belum selesai ikut Darussul Lughah itu yang satu itu. Jilid satu. Masya Allah. Iya. Barakallah fiik, ya Baik. lagi. Semoga Allah memudahkan. Salam kenal dan insya Allah gabung. Nah, semoga istiqomah ya Umi ya. Barakallah fiik. Insya Allah saja. Semoga Allah mudahkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallah fiik, Masya Allah. Baik, Barakallah. selanjutnya Jazakillah Dr. khair. Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah. Assalamualaikum Ibu. Ya, Dr. Dewi suaranya agak putus. Iya. Mungkin sinyalnya kurang bagus ya Bu. Iya. Mohon bimbingannya ya Bu Ustazah. Masya Allah, sama-sama belajar ya dokter. Seperti di Darussul Lughah Assalamualaikum. udah banyak kemajuan.
Ini ditingkatkan lagi. Insya Allah tinggal memantapkan lagi. Barakallahu fiik Dokter Dewi, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita semua. Tapi ada lagi Kak? Umu Sofia? Umu Sudah, Sofia yang belum. Ustazah. Sudah. Saya juga ya, Mana Ustazah. dulu? Perkenalkan, saya Umu Sofia atau Umu Musaddat atau Santi. Nah, Masya Allah. Ya, nanti Umu Sofia yang akan membersamai kita ya umat sekalian di kelas ini insya Allah. Insya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada lagi yang belum? Halo Ustazah. Oh, nah, Umi, tafadholi. Umi. Salam kenal kepada semuanya. Saya pengen belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab karena Al-Quran dari bahasa Arab itu saja, mohon bimbingannya. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga memudahkan kita semuanya dalam mengikuti setiap pelajaran di kelas ini ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Umi Nani domisilinya di mana? Di Bandung, Kabupaten Bandung saja. Bandung. Ya, ini baru pertama kali atau murojaah aja Umi? Iya, aku juga dari Bandung ya, sama-sama orang Bandung. Sami-sami orang Bandung. Sudah pernah belajar ya begitulah, belum tuntas. Tayyib ya, kebanyakan seperti itu ya. Insya Allah nanti lebih diistiqomahkan lagi ya, Umi ya. Insya Allah. Tayyib, barakallahu fikuna jami'an. Alhamdulillah perkenalan kita tuntas pada hari ini. Semoga dengan perkenalan tadi menambah kelekatan silaturahmi kita, kedekatan kita. Jika nanti ada yang ingin didiskusikan di grup, boleh ya diskusi tentang bahasa Arab, ya tentang yang mengenai pelajaran yang kita mulai. Izin share screen ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita insya Allah akan memperkenalkan begini. Apa sih pentingnya, terus kemudian dalil-dalil yang menguatkan untuk kita harus belajar bahasa Arab. Baik. Yang pertama, di sini ada dalil pentingnya belajar bahasa Arab. Ya, di sini Afan ada salah ketik. Nanti silakan dibuka mushafnya masing-masing di surat Yusuf ayat 2. Kalau perlu di situ ditandain, dan nanti kalau ada waktu luang silakan dicatat di buku catatan masing-masing. Kalau perlu ditempel di meja belajarnya gitu ya Umat ya, untuk mengingat. Mengingatkan kita misalnya kita selagi tidak semangat gitu, lagi tidak semangat untuk belajar. Nah, dalil-dalil tentang pentingnya belajar bahasa Arab ini nanti akan menggugah semangat kita kembali. Yang pertama, di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Jadi sudah jelas ya, bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab dan bahasa yang insya Allah mudah untuk kita pahami. Bahasa umat muslim ya. Terus kemudian yang kedua, bilisanin arabiyyin mubin. Bilisanin arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas. Di situ ada dalil di surat Asy-Syu'ara ayat 195. Terus kemudian ada lagi di surat Az-Zumar ayat 28. Qur'anan arabiyyan ghairu dzi 'iwajin la'allahum yattaqun. Ya, Al-Quran Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Ya, terus kemudian dari asar Umar bin Khattab berkata, Ta'alamu al-Arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab
Karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Nah, ini ma'ruf sekali ya ketika kita ingin belajar bahasa Arab. Asatidzah sering membawakan asar-asar ini. Terus kemudian Al-Imam Syafi'i itu juga berkata, "Man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum." Orang yang menguasai ilmu nahwu, maka ia akan dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu Islam. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya mari kita berdoa kepada Allah agar kita semuanya dimudahkan dalam mempelajari bahasa Arab agar kita bisa memahami agama kita dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi dalil ya. Nah, sekarang jika kita bertemu di ayat-ayat Al-Qur'an misalnya membaca Al-Qur'an gitu ya. Kadang kita pasti sering atau pernah terlintas misalnya berpikir kenapa ada beberapa kata yang sama dalam Al-Qur'an tetapi memiliki harokat akhir yang berbeda-beda. Ya, jadi harokatnya itu bisa dhammah atau dhammatain, fathah atau fathatain, kemudian kasrah atau kasratain, ya. Nah, itu nanti akan dibahas di sini. Nah, contohnya dalam lafaz Allah misalnya, dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lafaz Allah di sini harokatnya kasroh ya, harokatnya kasroh. Terus kemudian dalam lafaz atau ayat lain ya, di sini lafaz Allah dalam ayat kursi Allahu harokatnya dhammah ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, di sini lafaz Allah berharokat dhammah. Kemudian ada lagi dalam ayat lain di surat Al-Baqarah ayat 153. Silahkan dibuka mushafnya masing-masing lebih jelasnya. Sebentar. Lafaz Allahnya berharokat fathah. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bisabri wassalah innallaha ya lafaz Allah berharokat fathah. Innallaha ma'as sabirin. Orang yang beriman mohonlah kepada Allah dengan sabar dan salat. 5, 10, 4, Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, nanti bisa dilihat di mushafnya masing-masing dan kemudian ditandai. Nah, kenapa terjadi perbedaan harokat antara lafaz basmalah, kemudian lafaz Allah di ayat kursi, kemudian lafaz Allah di surat Al-Baqarah tadi. Nah, perubahan tersebut itu tidak sembarangan. Jadi ada kaidah yang mengatur perubahan harokat akhir kata tersebut. Nah, kaidah inilah yang dibahas di dalam ilmu nahwu. Jadi kita belajar nahwu itu untuk menghindari kesalahan kata, kesalahan ucap ya. Biasanya kalau seharusnya dibaca dhammah maka kita keliru membacanya dan fathah. Nah, itu bisa menyebabkan fatal artinya ya, tidak bisa merubah makna. Kemudian ya, apa itu ilmu nahwu dan mengapa kita harus mempelajarinya? Nah, di sini ya. Yang pertama, ilmu nahwu itu adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang membahas tentang bagaimana menyusun kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kemudian, yang kedua, terdapat kaidah yang mengatur perubahan harokat akhir kalimat tersebut. Ya, contoh tadi lafaz Allah, Allahu, Allahi, sama Allaha. Yang ketiga, kesalahan dalam memberikan harokat dapat mengubah pelaku menjadi korban dan sebaliknya. Nah, di sini ada contohnya ya. Doroba Zaidun Bakron. Artinya,
Zaidnya di sini harokatnya dhammatain. Zaid memukul bakron. Nah, kalau dirubah doroba bakrun zaidan. Yang memukul bukan Zaid, tapi adalah Bakar ya. Bakar menjadi pelaku. Nah, di kalimat yang pertama, pelakunya adalah Zaid. Dan korbannya adalah Bakar. Sedangkan kalimat kedua ini sebaliknya. Terus kemudian contoh lagi, ya di surat Al-Balad ayat 4, silakan dibuka mushafnya. Di sini tulisannya nggak tahu kenapa acak seperti ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Misalnya kita salah menulis harokat atau memberikan harokat dhamma pada huruf nun ini, maka akan merubah maknanya secara fatal. Nauzubillah ya. Laqad khalaqnal insanu fi kabad. Ya, sungguh manusia telah menciptakan kami. Nauzubillah, berada dalam susah payah. Ya, seperti itu maknanya. Kemudian ilmu bahasa Arab itu terbagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama ada ilmu sorof, nahwu yang sorof nahwu insya Allah nanti akan kita pelajari ya, karena dua ilmu ini selalu berkesinambungan. Kemudian balaghah, ma'ani, dan arub. Nah, untuk pemula, apa aja sih ilmu yang perlu dipelajari? Yang pertama di ilmu nahwu, ya. Yang kedua, sorof juga wajib kita pelajari. Nah, dengan mempelajari kedua ilmu ini, maka insya Allah kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana cara membuat kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang resmi ya, fusha. Bahasa Arab yang resmi, bukan bahasa Arab amiyah. Terus kemudian yang kedua itu, nah, adapun apabila kita ingin membuat kalimat yang indah, baik dari segi susunan, pemilihan kata maknanya, kemudian tinggi nilai sastranya, maka kita perlu mempelajari cabang-cabang ilmu seperti ilmu balaghah, yakni ilmu keindahan bahasa. Kemudian ilmu ma'ani yang untuk memahami teks sesuai konteksnya. Kemudian ada ilmu arud, yakni syair bahasa Arab. Nah, itu tadi ya sekilas pembuka ya, sekilas pembuka agar kita nanti lebih bisa apa namanya memberikan semangat pada diri masing-masing untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, kemudian kalau perbedaan antara ilmu sorof dan ilmu nahwu itu apa? Kalau ilmu sorof itu ilmunya apa? Dia mempelajari tentang perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lain. Jadi kata lebih ininya tuh tasrifnya ya. Nanti kata zahaba itu bisa ditasrif ke 14 bentuk ya, dari dhamir huwa, huma, hum sampai nahnu. Kalau untuk nahwunya tadi yang kita pelajari tentang apa? Tentang perubahan, misalnya kapan itu harokat doma seperti tadi lafaz Allah doma, kapan lafaz Allah kasro, kapan lafaz Allah berharokat fathah. Dari sampai sini ada yang mau bertanya tentang sekilas?
pembukaan bahasa Arab, silakan. Afwan Ustazah, saya sama sekali belum pernah belajar ya, jadi sama sekali blank. Tolong nanti di share di grup ya Ustazah, kata-kata apa namanya yang tadi diterangkan oleh Ustazah. Nah, insya Allah Umi ya, insya Allah. Ini kita masih kayak di mabadinya, belum masuk Iya. ke pelajarannya. Insya Ya, Allah. baik Ustazah. Jazakallah khair. Wajazakillah khair. Selain itu tadi ya, nanti kita juga insya Allah akan mengenal tentang istilah-istilah dalam bahasa Arab. Misalnya, ya, yang perlu kita tahu itu apa itu fa'il, apa itu maf'ul, kemudian apa itu naibul fa'il, apa itu dzaraf. Nah, nanti dzaraf itu ada dzaraf zaman, dzaraf makan, terus kemudian kita nanti juga mengenal hal, ya ini semua istilah-istilah dalam bahasa Arab. Kemudian tamyiz, kemudian maf'ul lil ajli, kemudian maf'ul ma'ah. Nah, itu nanti kalau dari mansubat itu kita membahasnya itu di jilid yang kedua. Jadi nanti dibagi. Kalau yang di kelas yang satunya itu sampai marfuat itu udah selesai, alhamdulillah, tinggal ujiannya mereka. Nanti baru masuk ke mansubat. Jadi belum marfuat kemudian mansubat. Ya, seperti itu. Kemudian nanti kita juga mengenal, kalau dalam nahwu itu mengenal tentang macam-macam isim ya. Isim menurut jenisnya, kemudian isim menurut jumlahnya, terus isim menurut keumuman dan kekhususannya gitu ya. Nah, kalau sudah mengenal itu nanti kita terapkan dalam misalnya saat baca Al-Quran, kita i'rabkan. Misalnya di kata basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Coba sebentar Ana. Nah, nanti kalau kita sudah belajar bahasa Arab, kita tahu ya ayat 1 dalam surat Al-Fatihah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia terdiri dari beberapa kata ya. Misalnya contohnya ini contoh dulu ya supaya umat nanti ada gambaran gitu. Jadi tidak melulu belajar kaidah tapi ketika kita aplikasikan dengan baca Al-Qur'an kita tahu posisinya. Misalnya di sini ada kata bismi ya. Bismi ini terdiri dari dua kata. Padahal sepintas kita lihat satu aja ya, bismi. Nah, itu ternyata di situ ada dua kata. Yang pertama apa? Al-ba'u. Huruf ba yang berharokat kasroh itu ketika kita membacanya itu bukan bi, tapi al-ba'u ya. Nah, di situ al-ba'u merupakan apa? Merupakan isim fil atau huruf. Nah, seperti itu nanti kita akan belajarnya. Nah, ternyata al-ba'u di sini merupakan huruf. Nah, huruf itu banyak. Nanti itu ada huruf ma'ani, ada huruf mabani. Nah, yang telah kita pelajari nanti huruf ma'ani, huruf yang memiliki arti. Walaupun dia terdiri dari satu kata. Karena ada nanti satu huruf, misalnya alif, ba, ta, ta itu masih huruf kosong, masih memiliki arti. Misalnya sa ya, sa. Nah, sa ini satu huruf tapi dia tidak memiliki arti. Kalau ba di sini satu huruf tapi dia memiliki arti. Ya. Nah, misalnya di situ apa? Oh, ternyata di sini ba termasuk dari huruf jar. Nah, huruf jar itu termasuk nanti kalau kita belajar isim yang mabni itu tetap bangunan harokatnya tidak berubah-ubah ataukah mu'rab. Nah, ternyata di huruf ba ini termasuk huruf atau isim yang mabni yang tetap. Kemudian kita mengetahui tanda tetapnya atau mabninya dengan apa?
kita lihat harokat huruf ba tersebut ya. Harokat huruf ba tersebut itu kasroh, berarti tandanya dengan kasroh. Nah, berarti di satu ya. Yang kedua kata huruf sin dan mim. Nah, ini tuh awalnya ismun atau ismi. Kenapa dibaca kasroh? Karena didahului oleh huruf jar. Ya, namanya isim majrur atau isim yang majrur disebabkan oleh huruf ba. Kemudian yang kedua, kalau kita udah mengetahui ismun tadi termasuk jenis isim, ya bukan fiil, bukan huruf, maka kita harus tahu tandanya. Tanda dari isimnya itu apa? Tandanya yakni dengan harokat kasroh. Adanya harokat kasroh pada huruf mim itu menjadi tanda bahwa isim itu majrur. Ya, apakah tandanya zohiroh atau muqaddaroh? Kalau zohiroh itu nampak bisa dilihat. Kalau muqaddaroh itu ditakdirkan. Nah, terus kemudian ada lagi nanti penjelasannya. Mohon mic-nya yang terbuka. Hah? Kemudian Enggak, nanti ada jam 4 jam kan biasanya 4 jamnya. Makanya. Umu Sofia, mohon yang mic-nya terbuka di mute ya, Alas Ustazah. Ya, baik. Terus kemudian nanti penjelasannya ini sekedar pengetahuan aja, jadi punya bayangan kita belajar nahwu itu untuk apa. Nah, ternyata ismi itu sepertinya susunan jar dan majrur itu namanya sibhul jumlah, menyerupai jumlah. Nah, di situ dia memiliki jabatan atau kedudukan dalam kata, yakni apa? Kedudukannya itu sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bi yang apa? Yang muqaddam. Muqaddam itu didahulukan. Didahulukan dari fiil yang dihapus. Jadi fiilnya itu dihapus. Sebenarnya takdirnya itu abda atau abtadi'u. Jadi aku memulai dengan menyebut seperti itu. Karena di sini fiilnya dihapus ya. Jadi langsung bismi. Jadi ada fiil sebelum bismi tadi itu yang dihapuskan. Takdirnya apa? Takdirnya itu adalah abtadi'u. Ya, aku memulai dengan bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Nah, kemudian berikutnya ya, lafat Allah. Lafat Allah kenapa di situ harokatnya kasroh? Kita bahas satu-satu. Afwan Ustazah, pamit dulu sebentar ya Ustazah. Allah di sini termasuk isim, fiil atau huruf. Nanti kan seperti itu ya cara kita membacanya ya. Oh, ternyata Allah ini termasuk isim. Nah, nanti ciri-cirinya dari isim itu akan kita pelajari insya Allah. Terus kemudian lafadz Allah di sini disebut juga ismul jalalah. Ya, ismul jalalah harokatnya kasroh. Kenapa? Karena dia sebagai mudhofun ilai. Dan kita insya Allah juga akan mempelajarinya. Sebagai apa? Mudhofun ilai. Kenapa harokatnya kasroh? Karena dia sebagai mudhofun ilai. Terus kemudian ar-Rahmani. Nah, di sini ar-Rahman. Ar-Rahman kenapa dia harokatnya kasroh? Karena dia sebagai sifat dari lafadz Allah, ya, yang Maha Pengasih. Kemudian juga Ar-Rahimi, kenapa dia kasroh? Karena dia juga sebagai sifat yang kedua dari lafadz Allah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim ini sifat dari lafadz Allah. Seperti itu. Artinya tadi ada fiil yang dimahdhuf ya, mahdhuf itu dibuang, abtadi'u. Aku memulai bismi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, seperti itu kira-kira gambaran kita nanti kalau udah belajar di nahwu ya, di kaidah nahwu atau di kitab nahwu yang insya Allah kita akan pelajari nanti nahwu praktis 40 jam. 40 jam, tapi prakteknya lebih dari 40 jam. Seperti itu ya. Nah, itu tadi sekilas gambaran. Nanti akan kita jelaskan yang awal-awal itu tentang kalam. Ya, kalam itu ada berapa. Kemudian
penyusun kalimat itu ada berapa? Ya, penyusun kalimat seperti yang disebutkan tadi dalam kita membahas kata bismillah, ada ismun wa fi'lun wa harf. Ismun itu isim, fi'lun itu kata kerja, harf itu huruf. Nah, huruf yang dibahas nanti di sini juga adalah huruf yang memiliki arti atau huruf ma'ani. Gitu. Semuanya udah punya kitabnya yang warna kuning? Sudah Ustazah. Alhamdulillah sudah semua ya. Baik, silakan yang mau bertanya-tanya. Ustazah menulis enggak? Udah siapin buku enggak gitu? Ya, ya ini kalau perlu ya dan sangat ditekankan ada buku catatan. Jadi nanti setiap faidah bisa dicatat. Boleh juga coret-coret di kitabnya, tapi biasanya kalau apa namanya kalau nggak muat gitu ya ditulis di catatan. Jadi yang perlu disiapkan adalah buku catatan untuk mencatat faidah-faidah, faidah-faidah tambahan ya yang selain ada di buku. Terus kemudian biasanya kalau nanti itu ada soal-soal di kitab untuk memurojaah lagi itu lebih bagusnya ditulis ulang di bukunya masing-masing. Nah, nanti biasanya kalau kita tulis lagi itu kayak murojaah ulang, murojaah 2 kali. Nah, Ustazah, jazakallahu khair. Nah, jazakillah khair. Jadi sebenarnya hukum mempelajari ilmu nahwu ini wajib kifayah ya. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, kita sebagai penuntut ilmu yang sering membaca Al-Quran harus mempelajari bahasa Arab supaya kita memahami makna apa yang kita baca. Terus kemudian riwayat ya, riwayat kenapa ada ilmu nahwu ini. Jadi dalam riwayat itu Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, nah ini adalah bapak pencetus nahwu ya. Bahwasanya pada suatu malam beliau itu sedang berdialog dengan putrinya ya. Kemudian sang putri itu melihat ke langit dan bintang-bintangnya. Nah, kemudian sang putri ini berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, apa yang paling indah dari langit?" "Ya abati, ma ahsanus sama'i." Gitu ya, ma ahsanus sama'i. Dia mendomahkan huruf nun dan mengkasrohkan huruf hamzahnya. Ahsanu. Sebentar. Ma ahsanus sama'i. Nah, seperti ini ya. Dia mendomahkan nun dan mengkasrohkan hamzahnya. Terus Abu Aswad Ad-Du'ali itu menunjuk bintangnya.
beliau menyangka putrinya menanyakan tentang apa yang paling indah dari langit. Nah, lalu sang putrinya menjawab, "Wahai ayahku, aku tidak menghendaki bertanya, tapi aku menghendaki kekaguman terhadap keindahan langit ya." Jadi dia itu sebenarnya pengen mengagumi langit, tetapi putrinya ini salah memberikan harokat pada huruf nun dan juga huruf hamzahnya. Terus kemudian faqala ay biniati nujumiha. Nah, ayahnya berkata seperti itu. Bintang-bintangnya. Wa dhanna annaha aradat ayya syai'in ahsana minha. Faqalat ya abati ma aradtu hadha innama aradtu na'amjub. Afan, aradtu ta'ajub. Jadi aku tuh pingin mengagumi keindahan langit. Terus kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali berkata, faqala qawli ma ahsanas sama'a fahtayifat. Ya, jadi harusnya itu dia memberikan kalimat ta'ajub yang harokatnya seperti ini. Ma ahsana as-sama'a. Nah, ini harokat huruf nun dan hamzahnya itu adalah fathah. Kemudian Abu Aswad Adul Ali ini mengatakan alangkah indahnya langit. Ya, maka kamu harus mengatakan begini, alangkah indahnya langit. Kamu harus memfathahkan nun dan hamzahnya. Terus kemudian kisahnya lagi, falama asbaha ghadan ala sayyidina Ali karamallahu wajhah wa qala ya amirul mu'minin hadatha fil auladina ma lam na'rifhu wa akhbaruhu bil qissah. Faqala hada bi muqalatatil ajam arabi. Thumma amarahu fastara sahifatan wa amla alaihi ba'da ayyamin aqsamal kalama salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Nah, ini ya. Maka keesokan harinya di saat pagi beliau menemui Sayyidina Ali karamallahu wajhah lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, sebuah kejadian yang belum kami ketahui menimpa anak-anak kami. Lalu aku menceritakan kisah tadi malam, ya, obrolan dia sama putrinya. Lalu beliau berkata ini disebabkan percampuran bahasa ajam dan Arab. Terus kemudian maka Imam Ali memerintahkan beliau untuk mencatat. Lalu beliau membeli kertas dan setelahnya beberapa hari Imam Ali mendiktekan kepada beliau tentang pembagian kalam. Nah, pembagian kalam yang terdiri dari apa? Isim, fi'il, dan huruf yang menyempurnakan makna. Terus kemudian lagi ini masih panjang kisahnya ya. Ana ngambilnya di kitab Mukhtasar Jidan yang pernah Ana pelajari itu. Kemudian Imam Ali berkata, buatlah perumpamaan seperti ini. Nah, buatlah perumpamaan seperti ini. Faqala hal nahwa hada. Ya, faqala inha nahwa hada. Buatlah perumpamaan seperti ini. Falidzalika summiya bi'ilmin nahwi. Tsumma qala tatbi'ahu ya abal aswadi wazid alaihi ma waqa'alak. Wa'lam ya abal aswadu annal asya'a salasatun zahirah. Kemudian sebab demikianlah ilmu ini dinamakan ilmu nahwu. Jadi tadi sampai Imam Ali berkata buatlah perumpamaan seperti ini. Maka sebab demikianlah ilmu ini dinamakan ilmu nahwu. Imam Ali berkata, ikutilah itu hai Abu Aswad dan tambahkanlah sebagaimana yang sudah didapat. Ketahuilah wahai Abu Aswad, sesungguhnya sesuatu itu ada 3. Ya, zahir atau nampak, domir atau tidak nampak.
dan sesuatu yang tidak zahir dan tidak dhamir, yakni mubham. Kemudian selanjutnya lagi wa syai'un laisa bi zahirin wala mudmar wa innama tatafadhalun nasu fi ma'rifati ma laisa bi zahirin wala mudmar. Qala Abul Aswadi fajumi'at minha asya'u wa 'aradtuha 'alaihi fakana min dhalika hurufun nasbi fakana minha in wa an wa laita wa la'alla wa ka'anna wa lam adhkur lakin faqala li lima taraktaha faqultu lam asabtha minha faqala bal hiya minha fazidaha thumma sami'a Abul Aswadi rajulan yaqra'u anna Allaha bari'un minal musyrikina wa rasulahu. Ini di surat At-Taubah ya, bil jari fawaddu'a babal atfi wan na'ti. Nah, di sini kelanjutannya seperti ini. Tadi Abu Aswad berkata ya, aku telah mengumpulkan beberapa perkara tersebut, zahir, dhamir, dan mubham. Dan aku perluas penjabarannya sehingga ada huruf nasab. Ya, tadi ya huruf nasab yang ka'anna, kana. Termasuk di dalamnya itu apa? Inna, anna, laita, la'alla, kana. Nanti insya Allah kita akan belajar di sana. Dan aku tidak menyebutkan lakina. Maka Imam Ali berkata kepadaku, kenapa kamu tinggal lakina? Lalu aku menjawab, aku tidak menganggapnya termasuk dalam huruf nasab. Lalu beliau berkata, bahkan ia termasuk, tambahkanlah. Nah, kemudian akhirnya lakina tadi ditambahkan. Nah, kemudian Abu Aswad mendengar seorang laki-laki membaca ayat dari Al-Quran surat At-Taubah. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari kaum musyrikin dan Rasulnya. Dengan membaca jar lafaz Rasul. Ya. Begitulah terjemahan bacaan salahnya. Jadi itu tadi adalah terjemahan yang salah ya. Karena lafaz Rasulnya dijerkan. Jadi disandingkan dengan kaum musyrikin. Kemudian maka beliau mengarang bab atof dan naat. Jadi itu tadi asal muasal dibuatnya ilmu nahwu karena yang pertama tadi terjadinya kesalahan pada putri beliau ingin membuat kalimat ta'ajub tapi malah membuat kalimat pertanyaan. Karena apa? Salah memberikan harokat pada kata ya, pada kata ahsanu dan as-samai. Ya harusnya fathah, maka putrinya tadi memberikan dhamah dan kasrah pada hamzahnya. Kemudian adanya pencampuran bahasa Ajam dengan bahasa Arab. Terus kemudian salah satunya tadi itu ya, ada yang membaca kata Rasul tadi disandingkan dengan musyrikin dengan memberikan kasrah atau jer pada huruf lam di kata Rasulnya. Nah, seperti itu ya sekilas tentang asal muasal ilmu nahwu. Jadi bapak penemu ilmu nahwu itu siapa? Abul Aswad ad-Du'ali, dan atas perintah ini ya, atas perintah Imam Ali. Taib, ngantuk ya Umahat. Wajar kalau ngantuk karena yang berbicara satu arah. Ustazah. Ya nanti biasanya kalau sudah dua arah itu udah mulai nggak ngantuk lagi. Itu tadi biasanya kalau kita baru memulai pelajaran baru itu kita dibacakan kisah-kisah seperti itu tuh jadi kayak penyemangat gitu ya. Oh ternyata seperti itu asal muasalnya. Jadi nahwu ini itu menjauhkan kita dari kesalahan pemberian harokat ya. Karena kesalahan pemberian harokat tadi menyebabkan fatalnya atau rusaknya arti dari suatu kata. Seperti itu. Oh, Masya Allah, udah hampir 1 jam ya nanti bicara. Sebenarnya kalau di kitab Mutakhsar Jiddan ini banyak sekali dalil-dalilnya panjang-panjang. Cuman tadi udah kita cukupkan aja. Di sini lebih ke ini juga untuk mempelajari
kitab ini, kitab Nahwu Imam Malik. Alifiyah hafan, ya kayak karya Imam Malik. Kitab Nahwu Alifiyah itu nanti tingkatannya lebih tinggi lagi kalau sudah kita Alifiyah. Nah, nanti tingkatannya setelah kita belajar dari bahasa Indonesianya, biasanya kita itu ada nikat lagi. Nanti belajar bahasa Arab, itu kitab bahasa Arabnya langsung buku induk. Misalnya harus belajar juga nanti Al-Jurumiyahnya. Ya, di situ kaidah-kaidah singkat yang mempelajari tentang dari kalam sampai idhofah sampai majrurat ya, mansub, marfuat, mansubat, majrurat. Nah, itu kalau di Al-Jurumiyah itu nanti ada matan Al-Jurumiyahnya, ada hafalannya juga. Nah, hafalannya itu kayak meringkas apa namanya, apa yang udah kita pelajari gitu loh. Nah, seperti itu. Silakan yang mau bertukar pendapat ya, nggak bertanya tapi bertukar pendapat. Atau ada yang mau didiskusikan. Untuk persiapan pekan depan nanti silakan dibaca-baca dulu di pertemuan pertama itu di halaman pertama tentang kalam ya. Tentang Izin kalam. tanya Ustazah. Tafadholi Umi. Mohon maaf, bagaimana dengan kedudukan huruf Arab gundul itu? Karena huruf Arab gundul yang tanpa harokat ya Ustazah. Dan Oh, seperti ya, eh, ya di nahwunya Ustazah. Karena kebanyakan zaman dulu orang belajar di pondok-pondok itu yang dipelajari justru kuning nahwu dan Arab. sorob kitab kuning ya Ustazah, Iya, istilahnya. Maaf Ustazah. betul. Iya, kalau justru yang pondok jalan biasanya ini ya, yang sering itu di kitab-kitab kuning itu kayak misalnya di Pondok Gontor tuh diwajibkan, jadi semuanya itu bacanya, makanya mereka itu lulusan dari sana itu ahli nahwu semuanya. Ya itu memang awalnya juga harus mengerti kaidah nahwu Mi. Untuk membaca kitab gundul itu yang nggak berharokat, nah itu pasti ada dasarnya dulu ya, dasar kaidah-kaidahnya. Nanti ini bisa dibaca harokatnya apa, itu juga melihat atau belajar di ininya dulu, di gramatika nahwunya dulu. Kitab gundul atau kitab-kitab yang tanpa harokat gitu. Kalau dulu kita bilangnya kitab gundul ya. Iya Ustazah, betul Ustazah. Ya, seperti itu. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah untuk pengetahuan. Masya Allah. Nanti insya Allah kita nggak langsung ke kitab gundul. Umi. Iya Kita Ustazah. benar-benar, ya Iya, benar-benar belajarnya itu dari nol, ya iya dari dari nol. nol. Justru kita berharap dengan kita bisa mengetahui nahwu dan sorob itu kita nanti bisa membaca gundul itu biasa. Nah, itu memang seperti itu, Umi. Jadi nanti Iya, tingkatannya, ya, tingkatannya itu kita dari belajar nahwu sorofnya ini, kaidahnya ini, baru kita bisa memberi harokat pada kitab gundul tadi yang akan kita baca. betul Ustazah. Alhamdulillah. Iya Ustazah, betul Ustazah. Kalau seperti itu, ya, Ini memberi penyemangat juga Ustazah untuk bisa ya nanti. ikut. uh, Biasanya itu kalau kitab fikihnya itu Safinatun Najah ya. Nah, itu gundul tuh biasanya kalau bab tentang toharoh itu Ya, dibahas dan di situ nanti kalau sudah paham gramatikanya, jadi kita nggak blank sama sekali. Misalnya ada tulisan Arab nggak ada harokatnya, kalau kita nggak sudah punya bisa bekal membaca. dengan nahwu, iya itu akan berat sekali. Baik Ustazah. Insya Allah. Barakalih. Semoga Allah mudahkan Terima dan kasih kita Ustazah. Allah katakan. Barakallah. Baik, ada lagi, Umahat? Mm, mm, mm. Oh, hmm.
Mana ya? Ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, ini bukan ya. Mana tadi? Nah, insya Allah ini gambaran nanti yang akan kita belajar itu seperti ini ya. Nah, kalam itu terdiri dari 3 ya, al-harf, al-harfun atau al-harfu, al-kalimatu, al-jumlatul mufidah. Nah, pertama nanti yang kita akan bahas huruf, al-harfu. Ya, kemudian al-kalimah. Nah, kalimah atau kata itu tersusun dari 3. Jadi kalimat kata kalau dalam bahasa Arab itu kalimat. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia ya, jumlah dalam bahasa Arab itu kalimat dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Nanti jangan bingung-bingung ya, misalnya kalimat, misalnya Anda menyebutkan fi'lun itu termasuk kalimat. Nah, berarti di sini maksudnya adalah kata. Ya, satu kata. Baik. Sebelum kita cukupkan, ada yang mau ditanyakan atau diskusikan lagi? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, semoga pembukaan pada hari ini untuk mempelajari bab-bab berikutnya dalam bahasa Arab, Allah mudahkan kita dan hari ini menjadi penyemangat untuk pertemuan pekan depan. Kembali apa namanya, niat dalam hati kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dan juga memahami bacaan sholat kita, memahami kita para ulama insyaallah ta'ala. Barakallahu fikuna jami'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa insyaallah ta'ala fi usbi qadim. Alhamdulillah, Umahat telah selesai sesi perkenalan serta perkenalan terhadap member dan perkenalan terhadap kelas yang akan kita pelajari ke depannya. Semoga setelah penjelasan Ustazah tadi menambah semangat kita untuk istiqomah belajar hingga tuntas. Amin. Rabbal alamin. Berdasarkan info dari Ummu Kenta, nanti member akan dibagi menjadi 2 kelas. Jadi tidak terlalu banyak ketika di ruang Zoom. Ya, sekian Dibagi Afwan, Umi, dibagi kelasnya mulai depan ya? Iya, nanti Ummu Kenta yang memberinya. Untuk Saya hanya jadwalnya berarti menyampaikan. jamnya berbeda ya? Kemungkinan, nanti kita tunggu aja ya, Baik. Nanti Ummu Kenta pesannya seperti itu, biar tidak terlalu banyak di kelas. Baik. Jadi biar belajarnya lebih efektif gitu, Ustazah masih ada? Bunda?
Ustazah Umu Kentanya sedang sibuk sepertinya di link Ustazahnya ini Q&A-nya. sudah live ya, Ustazah kita. Sudah. Ya, kita tutup dengan membaca istighfar tadi sudah ya Umahat. Ya, langsung boleh live Umahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya Umahat. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Sofia. Waalaikumsalam. Umu mau nanya Safa. Ya, kenapa Umu? Ya, jadi sepertinya untuk nahwu dan sorob ini kan katanya mau dibagi 2 ya. Nah, kebetulan beberapa yang udah pernah ikut tamziz itu tamziz online maksud saya. Mungkin mereka juga bisa sudah bisa sedikit memahami gitu ya. Jadi mungkin nanti dalam pembagian ini enggak, kalau saya mau boleh usul aja. Ya. Mau ikut yang kelompok yang inilah, kalau ada yang 0 kemudian ada yang sudah sedikit paham gitu ya, mungkin itu ya yang dimaksud pembagian 2 kelompok. Untuk pembagian kelompoknya kembali kepada UMK. Baik. Oke, itu aja. Terima kasih, izin live ya. Insyaallah saya sampaikan Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.